Shalom buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang untuk teman-teman sekalian, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Sepanjang
berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini dan kami boleh melakukan ibadah kami Tuhan Yesus, semua karena kemurahan hati Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus ibadah ini kami laksanakan secara online, tapi kami percaya setiap lawatan Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai ibadah ini dengan sorak-sorai mengalirkan kiranya kuasa Roh Kudus atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sobat muda. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, saya dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Dan sukacita
Pujian kita, Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, berikan berkat, kekuatan, kesehatan bagi kami terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus turun mengurapi, memenuhi seluruh hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan di GPI Sidang Batam Center, dan terima kasih buat seluruh pengurus dan anggota PDO Politeknik Batam atas kesempatan yang diberikan kepada kami menyampaikan firman Tuhan dengan topik yang disampaikan Christ of
virus infectious diseases. Ya, Kristus lebih besar daripada virus dan penyakit menular yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan ini berbicara dalam konteks Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, di mana murid-murid mulai mengalami kegelisahan karena Yesus tidak lama lagi dalam pembacaan firman dalam ayat ini, saudara-saudara, akan disalibkan. Dan Yesus sebenarnya sudah memberitahukan kepada mereka, termasuk bagian ayat ini. Yesus sedang memberitahukan bahwa Dia memberikan jaminan keselamatan, kepastian keselamatan bagi murid-murid Tuhan. Tetapi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, mereka murid-murid Tuhan seharusnya tidak perlu takut, tetapi mereka ketika Yesus dalam proses penyaliban dan ketika Yesus juga disalibkan, bahkan mati, bahkan dikuburkan, mereka menunjukkan rasa takut. Mereka menunjukkan, murid-murid mengurung diri. Bahkan sebelum Yesus disalibkan, ketika orang yang bersama-sama dengan proses penyaliban waktu itu mengatakan kepada Petrus, "Engkau salah satu dari pengikut atau murid Yesus." Dia menyangka, dia takut. Dan ini menjadi sifat-sifat manusia yang sudah mengakar, yang sudah sangat kuat karena dosa memang yang mengadakannya. Jadi takut, gelisah, gentar menjadi bagian yang dihasilkan oleh dosa. Ketika Yesus dikubur, mereka menjadi orang-orang yang puas-puas. Mereka menjadi orang-orang yang sangat sibuk dan memang sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Padahal mereka sudah diberitahu oleh Yesus, jangan takut. Dalam Markus pasal 16, mereka menunjukkan ketakutan mereka terhadap sesuatu yang tidak perlu ditakutkan sebenarnya. Mereka sangat takut terhadap sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Ketika mereka pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus, dalam ayat 3 Markus pasal 16, mereka berkata kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu
itu bagi kita dari pintu kubur. Ya, satu ketakutan yang tidak perlu terjadi sebenarnya, karena Yesus sudah memberitahukan kepada mereka bahwa hari ketiga Dia akan bangkit. Tetapi kebersamaan mereka dengan Yesus selama ini hanya mungkin sekedar biasa-biasa saja. Mungkin istilah sekarang disebut hanya sekedar Kristen KTP atau Kristen tradisi. Karena kalau kita lihat dari ayat 1 pasal 16, Markus pasal 16, mereka para perempuan ini membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki kaki Yesus. Dan pagi-pagi benar ayat 2, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur, menunjukkan bahwa mereka masih pengikut Yesus, tapi masih kuat di dalam ketradisian, atau masih berkutat, masih kental di dalam ketradisian. Iman mereka tidak bisa berkembang. Jelas-jelas Yesus memberitahu kepada mereka bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebelum Yesus juga mati katakan, tangisilah, jangan tangisi saya, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Tapi mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami apa yang telah disampaikan oleh Yesus, sehingga mereka kedapatan takut, kedapatan gelisah dan sibuk dalam sekedar ketradisian saja mengikut Tuhan, sehingga mereka tidak bisa menikmati apa yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh Yesus tentang keselamatan, dan kepastian keselamatan itu sudah dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jadi bagian pertama tidak perlu takut, karena begitu mereka tiba di kubur, apa yang mereka takutkan sudah terjawab. Batu sudah terguling, malaikat ada di dalam kubur itu. Itu pun mereka takut. Bertemu dengan malaikat pun mereka takut. Yang sebenarnya malaikat itu menjadi pelayan Tuhan, termasuk untuk urusan orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menjadi anak Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam ayat 5 pasal 16 Markus lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kalau dalam ayat 5 disebut terkejut, dalam ayat 6 digarisbawahi oleh malaikat, mereka takut. Jangan takut, karena kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketakutan itu sesuatu yang tidak lagi menjadi bagian orang yang percaya. Amin. Ketakutan itu bukan lagi bagian saya. Jangan pernah takut. Karena Tuhan sudah memberitahukan dan melakukan pekerjaan penyelamatan dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari segala persoalan, dari segala masalah, dari segala kuasa yang ada di dalam dunia. Kuasa apapun, termasuk virus dalam
pasal 16, Yohanes pasal 16, ya, Yesus menyampaikan dalam ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Jadi konteks saya katakan tadi, firman yang disampaikan dalam pasal 14 ayat 27, ya, bahwa Yesus sedang memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ada jaminan keselamatan di dalam Kristus. Tidak perlu takut, ya, dan kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Besar. Ya, bukan hanya sekedar lebih besar, yang Maha Besar. Ya, tidak ada kuasa yang tidak takluk di dalam Dia. Dan Dia sudah menaklukkan kuasa itu. Jadi kalau saudara sebagai orang percaya masih takut, masih tidak percaya dengan kekuasaannya, maka saudara menjadi bulan-bulanan daripada itu. Ya, saudara menjadi objek permainan daripada itu. Oleh sebab itu, ya, kita harus tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita, ya, Dialah Allah yang Maha Besar. Ya, Allah yang Maha Kuasa, dan Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Ya, bahwa Dia Tuhan yang sudah melakukan penyelamatan itu dengan sempurna di dalam kehidupan saya, ya, dalam kehidupan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Dan Dia katakan, ya, Dia akan menyertai. Ya, Dia Allah yang Maha Besar, dan Dia juga akan menyertai. Dan Dia sudah mengalahkan dunia, mengalahkan segala kuasa. Ya. Dalam ayat 32, ya, dikatakan di sini, ya, bahwa lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bapa menyertai Yesus, Yesus menyertai kita, ya, tentunya melalui Roh Kudus yang diutus ke dalam dunia ini, ke dalam orang-orang percaya, untuk menyertai kita sampai zaman akhir, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Dia Allah yang Maha Besar, Yesus Kristus yang Maha Besar, ya, Dia menyertai kita, dan Dia sudah mengalahkan musuh-musuh kita. Sehingga tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang berikutnya, Dia memberi, ya, damai sejahtera di dalam hidup kita. Ini bagian yang sangat luar biasa, ya, dalam kehidupan orang percaya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saudara-saudara yang kekasih, bagian yang sangat penting adalah, ya, bagaimana Allah sudah memberi damai sejahtera dalam hidup kita. Namun bagian ini, ya, bukan hanya diartikan, ya, dipahami, didengar secara, ya, literasi saja, secara, ya, kuping telinga jasmani saja.
Tapi bagian ini adalah bagian yang sangat dalam iman kekristenan kita. Ya, ada dimensi tertentu, dimensi rohani yang harus diaktifkan untuk boleh mengerti bahkan menikmati damai sejahtera ini. Salah satu buah roh dalam Galatia pasal 5:22 adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu satu kondisi rohani yang tidak biasa-biasa saja. Itu maksudnya, satu kondisi rohani yang betul-betul bukan hanya sekedar roh manusiawi kita saja. Jadi ada roh manusia, tetapi Roh Kudus menguasai, mengurapi, memenuhi roh kita. Sehingga kondisi rohani yang seperti itulah yang menjadi bagian yang sangat luar biasa. Dan orang yang seperti itu, mereka hampir tidak peduli dengan keadaan manusiawi jasmani. Contoh jemaat mula-mula, begitu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara tahu bahwa mereka tidak sulit menjual hartanya, tidak sulit memberi waktunya tiap-tiap hari di dalam rumah Tuhan. Ada yang menjual harta untuk persekutuan bersama. Ada satu kerajaan, ada satu kerajaan yang turun atas bumi. Dan kondisi damai sejahtera itu yang sangat kuat. Dan inilah kekristenan yang sesungguhnya, bukan sekedar Kristen tradisi. Biasa-biasa saja maksudnya. Saya tidak mengatakan gereja tradisi, bukan itu maksud saya. Bukan hanya Kristen tradisi. Dan saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi seorang Kristen yang betul-betul sampai menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera oleh Roh Kudus. Bukan damai sejahtera dari dunia ini. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang berharga, yang mahal di dalam dunia ini, tapi lebih daripada itu, satu kondisi rohani saya sampaikan tadi yang luar biasa, yang tidak sebanding dengan penderitaan-penderitaan yang juga kita harus alami. Karena Yesus mengatakan ini, jangan disalah artikan bukan berarti tidak ada lagi penderitaan bagi orang percaya, bukan berarti tidak lagi berhadapan dengan virus dan sebagainya. Kita sedang terus berhadapan dengan semua. Bahkan Alkitab mencatat penganiayaan, bahkan sesuatu yang sampai mempertaruhkan nyawa kita. Tetapi percaya, Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita, jangan sampai kita menjadi orang yang takut lagi. Takut itu saya katakan tadi tidak perlulah bagi orang percaya. Sangat disayangkan murid-murid Yesus yang saya jelaskan tadi. Mereka masih takut, padahal sudah dijelaskan. Tidak perlu takut lagi sebenarnya. Kita berdoa, kekristenan kami bersama dengan Kristus di dalam damai sejahtera dan sukacita, penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami berdua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sobat muda.
Shalom juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Firman. Sekiranya firman yang telah dibawakan tersebut bisa menjadi pedoman di kehidupan kita sehari-hari. Saya juga berterima kasih kepada pembawa ibadah atau plan ibadah kita pada minggu ini yang dibawakan oleh divisi pembinaan dan tim musik dari musik. Oke, selanjutnya kita ada pengumuman. Yang pertama, kita akan mengadakan web seminar pada tanggal 27 Juni. Dan yang kedua, kita akan mengadakan lomba cover lagu rohani. Kedua pengumuman tersebut bisa kamu lihat di Instagram El Shaddai. Oke, yang selanjutnya pembawa ibadah kita minggu depan dibawakan oleh divisi humas. Untuk ibadah kita dilaksanakan 2 minggu sekali. Yang terakhir, kepada teman-teman supaya tetap di rumah aja, jangan kemana-mana supaya kamu tidak terjangkit virus yang sedang dialami. Itu saja. Jesus love you and God bless you. Kini saatnya kita akan berdoa syafaat. Sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian kita, doa kami. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Senantiasa Tuhan dari awal hingga pertengahan ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat pembicara kami Tuhan, di mana Tuhan Kau tempatkan dia Tuhan menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Begitu juga firman yang telah disampaikannya Tuhan, biarlah boleh berbuah, biarlah boleh menjadi arema dalam setiap kehidupan kami, boleh kami implikasikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap anaknya Tuhan, setiap pekerjaannya Tuhan, bahkan Tuhan buat studi anaknya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menyertai setiap langkah dia Tuhan. Apa yang digumulkannya Tuhan boleh Engkau jawab Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Indonesia kami Tuhan. Kau tahu Tuhan, kami sangat khawatir Tuhan, kami sangat gelisah Tuhan. Corona melanda di negara kami Tuhan. Bahkan Tuhan, pandemi ini Tuhan sungguh membuat kami Tuhan, semua aktivitas kami mungkin terhambat Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Corona hanyalah sebuah nama, tapi Yesus adalah nama di segala nama. Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup, yang menjaga kami, yang menopang kami, yang selalu senantiasa beserta sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan buat setiap kota-kota Tuhan yang ada di negara kami ini Tuhan, di Indonesia Tuhan, yang menjagai Tuhan. Begitu banyak Tuhan
daerah-daerah yang udah terkena zona merah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih Tuhan. Ini kami Tuhan datang dengan belas kasihan Tuhan, butuhkan Engkau Bapa, lawatanmu selalu Tuhan. Tuhan, Kau jamah terkhusus juga Tuhan buat kota yang kami cintai ini Tuhan, kota Batam Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang selalu menyertai di setiap problema dalam kota kami Tuhan. Kau tahu Tuhan, banyak sekali Tuhan perusahaan yang mungkin sudah tutup, bahkan banyak pengangguran di mana-mana Tuhan. Ini kami Tuhan, ini suara hati Tuhan, ini suara hati Roh Kudus yang mengingatkan kami selalu bahwa Yesus tak akan pernah meninggalkan kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Engkau yang jamah Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai Tuhan di setiap perjalanan langkah hidup kami Tuhan. Bagi teman-teman kami Tuhan yang mungkin di luar sana, saudara-saudari kami yang sudah terkena Tuhan, sudah terinfeksi corona Tuhan, kami yakin dan percaya penyembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Penyembuhan terjadi Tuhan di setiap kota-kota dan daerah-daerah Tuhan yang Engkau jamah Tuhan. Buat teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin Tuhan lagi masa pemeriksaan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkaulah Allah yang melindungi mereka Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh disembuhkan melalui bilur-bilur darah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang masih sehat-sehat Tuhan. Engkau yang terus sehatkan mereka Tuhan, Engkau yang terus menjagai setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Mungkin Tuhan banyak dari keluarga kami Tuhan yang masih serba kekurangan di luar sana Tuhan. Engkau yang cukupkan Tuhan, Engkau yang kuatkan mereka yang lemah Tuhan. Engkau beri mereka penghiburan Tuhan bagi mereka yang sedang berduka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat terkhusus untuk kampus kami Tuhan, Politeknik Negeri Batam Tuhan. Engkau yang menjagai Tuhan tempat di mana kami Tuhan belajar Tuhan. Namun Tuhan, dengan rencana-Mu Tuhan, Engkau memberhentikan kami sejenak Tuhan untuk belajar di rumah Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, itu tidak menghambat kami untuk berpendidikan Tuhan, tidak menghambat kami Tuhan untuk menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap jajaran jenjang sampai jajaran yang atas Tuhan, sampai ke bawah Tuhan. Berkati direktur kami Tuhan, berkati pudir kami, kajur kami, dosen kami, bahkan sivitas kampus kami Tuhan. Engkau yang berkati mereka Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka boleh memberikan Tuhan keputusan-keputusan yang tepat Tuhan, keputusan yang dari Tuhan, rencana yang dari Tuhan adalah rencana yang indah. Kami berterima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk mahasiswa-mahasiswi Kristen Tuhan yang ada di kampus kami Tuhan. Begitu juga untuk mahasiswi-mahasiswi yang beragama lainnya Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan, Kau yang senantiasa melindungi mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan darah anak domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjaga mereka, biarlah mereka boleh beraktivitas sebagaimana mestinya Tuhan. Biarlah mereka boleh membagi waktu mereka Tuhan dengan baik Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang baik Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mau berdoa juga khusus Tuhan buat wadah persekutuan doa kami Tuhan, PDL Syahdi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan wadah yang sangat luar biasa Tuhan, di mana kami bisa berkumpul Tuhan. Walaupun Tuhan pada hari ini Tuhan kami menggunakan teknologi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya itu bukan menghambat kami untuk kembali bersekutu dengan-Mu Bapa. Silakan boleh senantiasa memberikan hati, pikiran, jiwa kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan, untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu selalu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan, buat para pengurusnya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan mereka Tuhan, memberkati kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Kau berkati keluarga mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka Bapa. Berkati apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Kau yang jawab Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan menyertai setiap program kerja Tuhan yang akan dilaksanakan mereka Tuhan. Mungkin Tuhan program kerja sebelumnya Tuhan Engkau tidak izinkan berjalan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang boleh menimbulkan ide-ide yang baru lagi daripada Roh Kudus untuk membawa banyak jiwa lagi Tuhan. Melalui apapun itu Tuhan, program kami akan kami laksanakan nantinya Tuhan. Kau berkati Tuhan, baik itu Tuhan webinar yang akan kami laksanakan Tuhan tanggal 27 nantinya Tuhan. Kau yang menjagai Tuhan setiap apa yang menjadi persiapan kami Tuhan, apa yang menjadi kekurangan kami Tuhan. Engkau yang cukupkan dan Engkau senantiasa Tuhan yang memberikan kami Tuhan inspiratif yang lebih baik lagi Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk kembali bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat lomba nanti Tuhan, lomba yang akan kami laksanakan juga Tuhan, lomba cover lagu Tuhan. Kami yakin dan percaya banyak suara-suara Tuhan yang akan ditampilkan nantinya Tuhan. Biarlah itu untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemuritan yang ada di kampus kami Tuhan. Engkau yang menjagai Tuhan setiap pemimpin sel, setiap adik-adik sel kami Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan menyertai mereka Bapa. Apa yang menjadi pergumulan pemimpin sel Tuhan, Engkau yang jawab Tuhan. Mungkin Tuhan mulai terhambat Tuhan beberapa sel Tuhan yang belum bisa melakukan pertemuan Tuhan di saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, berikan komunikasi yang daripada Tuhan yang lebih baik Tuhan. Berikan Roh Kudus yang mengingatkan mereka bahwa pentingnya pemuritan di kampus kami Tuhan, pentingnya mengikuti Engkau Bapa, dan pentingnya menjadi pengikut-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan buat pembina kami Tuhan juga, Engkau yang memberkati. Biarlah Tuhan apa yang menjadi pekerjaan dia boleh menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan kami bawa hadirat hati kami ini Tuhan hanya kepada-Mu Bapa. Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang selalu senantiasa Tuhan mendekap kami Tuhan dalam hangat pelukan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk Kau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami selalu Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik di luar sana Tuhan, bahkan di rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu senantiasa mengikuti Engkau Bapa dimanapun kami berada, selalu mengingat Engkau, memberikan waktu kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji hormat serta syukur hanya bagi-Mu Bapa. Ampunkanlah segala dosa kami Bapa, yang sengaja atau tidak sengaja Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, terimalah Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan yang sudah melayani-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, tambahkan mereka Tuhan semangat dalam pelayanan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bentar kami akan menerima berkat daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat persekutuan yang diadakan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati para mahasiswa, saudara-saudara kami yang ada di Politeknik Negeri Batam. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memberkati anak-anak Tuhan di sana juga menjadi terang dan menjadi garam dalam segala kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, kiranya ditolong, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemerintah kami
mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan lurah, pemerintah yang paling rendah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati kami. Kita satu dalam doa kita. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa, kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.